Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dung Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 SMP yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Pada materi ilmu pengetahuan sosial bab 3 bagian C, kita akan pelajari hal-hal yang berhubungan dengan permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Namun karena lingkup materi sangat banyak, maka pada materi bab ketiga bagian C ini dibagi ke dalam dua part. Pada part pertama, kita akan membahas materi permintaan dan penawaran. Pada part kedua, kita akan membahas materi mengenai pasar dan harga. Part yang pertama, kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Bagaimana bunyi hukum permintaan? Hukum permintaan adalah perbandingan terbalik antara harga dan jumlah barang. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang atau jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah banyak. Misalnya telur. Ketika harga telur naik, maka cenderung permintaan akan telur semakin berkurang. Begitu sebaliknya, jika harga telur turun, maka permintaan akan telur menjadi bertambah banyak. Faktor permintaan yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Faktor permintaan yang ketiga yaitu selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak akan menghiraukan adanya kenaikan harga. Sebaliknya, apabila selera masyarakat terhadap suatu barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Faktor permintaan yang keempat yaitu kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang sangat berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas suatu barang lebih bagus dan harga barang tersebut meskipun lebih mahal dibandingkan dengan barang yang lain, maka masyarakat lebih memilih barang yang sedikit mahal tersebut karena kualitasnya sangat bagus. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang tersebut akan berkurang. Faktor yang kelima yaitu harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi oleh harga barang lain. Sebagai contoh, apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi, kalau harga kopi lebih murah daripada teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Contoh lain misalnya, seseorang ingin membeli susu dengan merek tertentu. Namun, karena susu yang ingin dibeli ini sangat mahal dibandingkan dengan susu merek lain, maka orang ini tentu cenderung akan membeli susu merek lain tersebut yang harganya lebih murah daripada susu dengan merek yang sudah diinginkan sebelumnya. Faktor permintaan yang keenam yaitu jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Faktor permintaan yang ketujuh yaitu ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang
kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Akan tetapi, apabila keadaan perekonomian negara sudah semakin membaik, maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam satu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, sebelum kita melanjut ke kurva permintaan, perhatikan terlebih dahulu tabel kurva permintaan berikut. Nah, di sini ada harga barang per kilo, kemudian ada jumlah barang yang diminta. Ketika harga barang 15.000, maka jumlah barang yang diminta yaitu 10 kilo. Ketika harga barang 12.500, maka jumlah barang yang diminta semakin tinggi, yaitu 20 kilo. Ketika harga barang 5.000, maka jumlah barang yang diminta sangat tinggi, yaitu 50 kilo. Nah, hal inilah yang disebut dengan faktor harga menentukan permintaan terhadap suatu barang. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi bahwa ketika harga murah, maka permintaan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika harga mahal, maka permintaan semakin rendah. Nah, dengan demikian kita bisa membuat kurva seperti berikut ini. Nah, di sini dari kurvanya, ini kurva harga, kemudian yang di bawahnya kurva jumlah barang. Ketika dia harga di 5.000, nah ini berarti harganya sangat murah, maka permintaannya semakin banyak, yaitu 50 kilo. Tetapi ketika harganya tinggi atau naik atau mahal, yaitu mencapai di 15.000, maka permintaannya sedikit. Nah, di sini hanya 10 kilo. Nah, inilah yang disebut dengan kurva permintaan. Jenis-jenis permintaan. Yang pertama, permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen ada dua, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli dan terjadi transaksi. Sedangkan permintaan potensial yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Kemudian jenis permintaan yang kedua yaitu permintaan menurut jumlah konsumen. Ada permintaan individual dan ada permintaan pasar. Permintaan individual yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Nah, permintaan individual ini antara individu yang satu dengan individu yang lain memiliki permintaan yang berbeda. Sedangkan permintaan pasar yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, kita akan membahas materi mengenai penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa, masyarakat diperlukan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga, yang disebut sebagai penawaran. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, dengan demikian, penawaran ini lebih cenderung mengarah kepada penjual untuk menawarkan suatu barang dengan harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, harapan akan mendapat laba atau keuntungan. Yang keempat, faktor non-ekonomi. Sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai faktor-faktor ini. Faktor biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang yang diproduksi dan penawaran akan bertambah. Faktor teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang yang dihasilkan akan bertambah. Dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Kemudian faktor harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba,
yang banyak, maka produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap penawaran. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Nah, berikut adalah bunyi dari hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Nah, mengapa demikian? Karena kita ingat kembali bahwa penawaran ini dilihat dari penjual. Kalau harga barang naik, tentu penjual akan menawarkan barang semakin bertambah, supaya keuntungannya semakin besar. Tetapi jika harga barang turun, tentu penjual ini akan mengurangi penawaran, karena keuntungan yang diperoleh sangat kecil. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Sebelum kita melihat kurva penawaran, kita perhatikan dulu tabel penawaran berikut ini. Ketika harga per butir yaitu 4.000, maka jumlah yang ditawarkan hanya 100 butir. Ketika harga per butirnya 5.500, barang yang ditawarkan sebanyak 125 butir. Ketika harga barang 9.000, maka barang yang ditawarkan sebanyak 200 butir. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan, ketika harga tinggi, maka penawaran pun akan tinggi. Sebaliknya, ketika harga rendah, maka penawaran pun akan rendah. Nah, dengan demikian, kita bisa melihat kurvanya sebagai berikut ini. Nah, ini merupakan kurva dari penawaran. Jadi, dia seimbang. Di sini ada tabel harga, di sini ada keterangan jumlah barang. Kalau harganya semakin naik, maka barang yang ditawarkan pun juga akan semakin naik. Nah, jadi ada kesejajaran atau keseimbangan antara harga dengan banyaknya barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, maka barang yang ditawarkan pun akan semakin banyak. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi kita kali ini yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran. Nah, berikut ini merupakan rangkuman materi dari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini. Permintaan adalah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah. Permintaan ini dilihat dari segi pembeli. Penawaran ialah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga akan turun. Penawaran ini dilihat dari segi penjual. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.